Oke, jadi ini pertemuan kita minggu ketiga ya. Di pertemuan ketiga 4, 5, 6, terus pertemuan ketujuh kita kuis, setelah kuis kita UTS gitu ya. Nah di pertemuan ketiga itu sebenarnya masih dalam ranah beberapa teori, ada juga yang ya sedikit perhitungan gitu. Nah untuk di pertemuan ketiga ini kita punya tahapan pekerjaan analisis kimia kuantitatif, kemudian kita juga akan membahas error atau kesalahan, dan kita akan membahas juga analisis data. Nah, yang pertama dalam analisis kuantitatif itu yang pertama harus kita lakukan adalah sampling. Nah, sampling itu apa? Jadi sampling itu merupakan pengambilan suatu sampel atau cuplikan. Nah, itu harapannya bisa menginterpretasi dari semua populasi yang ada. Jadi bisa dikatakan juga sampel atau cuplikan itu merupakan perwakilan keseluruhan materi yang akan dianalisis. Jadi dia harapannya bisa mewakili dari populasi yang ada. Nah, sedangkan teknik sampling sendiri itu adalah cara pengambilan sampel atau cuplikan dari bahan ruah. Maksudnya bahan ruah itu bahannya itu banyak gitu ya, melimpah di alam atau di lapangan atau di suatu tempat yang menjadi objek analisis. Sampel yang diambil harus menggambarkan komposisi dari objek analisis. Agar diperoleh keadaan yang representatif, proses pengambilan sampel harus sistematis dan mengikuti langkah-langkah tahapan sampling. Kalau untuk teknik sampling sendiri ada beberapa. Yang pertama, pengumpulan sampel di lapangan dari unit-unit pengambilan sampel di lapangan. Jadi kemarin itu kalau tidak salah gimana ya? Oh ya, ada kakak kelas kalian yang misalnya mengambil sampel di Gunung Merapi gitu ya. Nah itu dia harus tahu titik-titik mana yang akan diambil. Dan itu tidak hanya satu titik, tapi ada beberapa titik. Kemudian yang kedua, pengurangan jumlah dan ukuran sampel lapangan menjadi partikel dengan ukuran yang cocok untuk pengiriman ke laboratorium. Jadi kalau akan dianalisiskan ke lab gitu, itu tidak perlu satu truk gitu ya, 1 ton gitu, nggak perlu. Jadi mungkin kalau sampel dan akan dianalisiskan ke lab, ke laboratorium ya, mungkin dia hanya butuhnya 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Tidak mungkin juga kalau misalnya mereka mengirim material dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, pengurangan sampel laboratorium menjadi sampel yang siap dianalisis. Dan yang keempat, penyimpanan sampel analitik dengan cara tertentu sesuai dengan sifat sampel analitik. Nah, setelah sampelnya itu datang gitu ya, datang ke lab, itu ada beberapa cara untuk mengubah sampel. Tujuan mengubah sampel itu dia agar mudah dianalisis, yaitu ada cara basah dan ada cara kering. Pada cara basah, dia biasanya dilarutkan dalam suatu pelarut, ya bisa berupa air atau asam-asam nitrat atau asam sulfat. Jadi kenapa dia harus kebanyakan harus dianalisis menggunakan asam. Jadi kalau dalam suatu sampel ya, katakanlah sampelnya itu adalah tanah gitu. Nah, di sampel tanah itu banyak sekali mineral-mineral atau logam-logam berat yang dia ketrap itu terjebak gitu ya, terjebak di dalam tanah. Nah, untuk membebaskan si mineral-mineral atau logam itu, maka dia harus dilarutkan, dia harus diekstrak dengan asam. Makanya kenapa kalau dalam pelarutan itu seringkali menggunakan asam. Bisa asam nitrat, bisa asam sulfat, atau bisa juga perpaduan antara asam nitrat dan asam sulfat. Atau kalau dulu kita menyebutnya aqua regia, itu asam yang sangat pekat gitu. Nah, pelarutan menggunakan asam ini berfungsi untuk melarutkan cuplikan yang mengandung logam ya. Untuk cuplikan yang tahan terhadap air atau asam dapat dilarutkan dengan basah. Sedangkan untuk cara kering dilakukan dengan peleburan melalui pemijaran, kemudian dilarutkan dengan air atau asam encer. Nah, biasanya kalau cara basah ya, kalau cara basah itu analisisnya bisa saja dia menggunakan volumetri. Jadi kalau volumetri
itu biasanya kan dia hanya based on literasi gitu. Kalau cara kering itu biasanya dia based on gravimetri. Jadi kalau kering itu pasti yang dipermainkan adalah masanya gitu. Jadi bukan menggunakan volumetri karena kalau volumetri itu kan literasi ya. Kemudian ada juga pengukuran. Pengukuran merupakan tahapan yang penting dalam analisis. Pengukuran melibatkan ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Nah, metode pengukuran secara kimia untuk analisis kuantitatif yang melibatkan reaksi kimia di dalamnya seperti volumetri dan gravimetri. Ini sudah kita bahas di ya. Kemudian tahap selanjutnya itu ada perhitungan serta interpretasi data hasil pengukuran. Jadi kalau misalnya kita udah punya sampel, kita sudah punya sampel, kita udah sampling satu tempat, kemudian kita menentukan metode analisisnya, entah itu cara basah atau cara kering. Kemudian setelah kita mendapatkan metodenya, baru kita melakukan pengukuran. Based on atau berdasarkan dari metode yang sudah kita pilih. Nah, setelah dari pengukuran, kemudian kita melakukan perhitungan serta interpretasi data hasil pengukuran. Jadi tahap untuk penelitiannya seperti itu. Data dari hasil pengukuran, baik itu literasi atau gravimetri, itu selanjutnya diolah berdasarkan hubungan stoikiometri yang sederhana, berdasarkan reaksi kimia yang terjadi. Nah, kemudian untuk analisis data, tahap selanjutnya setelah pengukuran itu ada analisis data. Nah, analisis data ini selalu ada aspek yang menyertai, aspek lain yang menyertai. Bentar. Nah, aspek lain itu apa? Jadi pasti ada kesalahan ya. Kesalahan itu pasti tidak terhindarkan ya. Kesalahan dalam analisis ini bisa menghasilkan perbedaan hasil analisis dengan nilai yang sebenarnya. Nah, pada dasarnya dalam analisis kimia kesalahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesalahan tentu atau determinan atau sistematik dan kesalahan atau error tak tentu atau interdeterminan. Nah, untuk kesalahan atau error determinan ya, atau error sistematik itu dia meliputi, jadi gini maksudnya error determinan atau error sistematik itu dia bisa berasal dari pemilihan metode atau cara menganalisis. Kesalahan ini meliputi kesalahan atau error yang berhubungan dengan pemakaian alat dan cara pengukuran yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita salah, bukan salah ya, kita kurang tepat untuk menentukan suatu metode. Dan nanti di situ pasti ada persen error yang menyertai. Gitu. Kemudian ada juga yang kedua, kesalahan atau error karena operasionalisasi. Ini meliputi kesalahan pembacaan prosedur atau kesalahan dalam mengoperasikan alat. Nah, kalau ini berarti apakah bisa dikatakan sebagai human error karena yang kesalahannya adalah kesalahan operator alat gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita menggunakan suatu instrumen itu seharusnya operator yang mengoperasionalkan alat atau instrumen itu seharusnya adalah orang-orang yang punya lisensi. Minimal kalau punya lisensi, kesalahan untuk pembacaan dari instrumen itu bisa diminimalisir, gitu kan. Beda kalau misalnya kita kayak nggak punya lisensi, tiba-tiba terus hanya berdasarkan dari pembelajaran otodidak ya mungkin itu bisa, cuman mungkin bisa dikatakan nanti errornya atau galatnya itu biasanya lebih besar. Kemudian yang ketiga itu error determinan atau error sistematik itu juga bisa disebabkan atau berasal dari error instrumentasi yang terjadi karena ketidakmampuan alat ukur bekerja sesuai dengan standar yang diperlukan. Makanya kenapa
semua alat semua alat itu harus dikalibrasi. Jadi kalau tidak dikalibrasi itu errornya pasti ada, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya error di sini, punya error di sini, punya error di sini, otomatis data hasil penelitian kita itu tidak errornya itu semakin banyak, semakin besar, gitu ya. Makanya untuk meminimalisir dari error tadi, minimal ya kita mengkalibrasi alat. Kemudian kita berlatih, kalaupun tidak punya lisensi ya kita berlatih untuk mengoperasionalkan alat itu dengan rutin gitu. Jadi kita sudah terbiasa. Gitu ya. Terus yang kedua, jadi tadi ada kesalahan atau error determinan atau sistematik dan kesalahan tak tentu atau indeterminan. Nah, kalau untuk kesalahan tak tentu, yaitu merupakan kesalahan yang tak dapat ditentukan sumber penyebabnya, seperti adanya kebisingan, kemudian penyimpangan dalam rangkaian elektronik, kemudian getaran dalam gedung, perubahan lingkungan kerja itu mungkin kelembapan, bisa dikatakan kelembapan, terus kemudian tiba-tiba ada semacam bencana, ya, jadi bisa banjir, bisa longsor, kemudian bisa juga gempa. Nah, itu menyebabkan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak bisa kita hindarkan gitu. Kemudian kesalahan acak atau random atau kesalahan tak tentu ditimbulkan oleh sejumlah keadaan atau situasi yang tak dapat diramalkan. Ya. Jadi itu ya accident, gitu, sifatnya accident. Tipe kesalahan ini tidak dapat lagi diperbaiki sehingga sering disebut sebagai incorrectable error. Ya, itu yang paling sering terjadi itu ya kecelakaan, bukan kecelakaan, bencana alam. Jadi tiba-tiba gempa, tiba-tiba ada gunung meletus, ada banjir. Nah, itu kan akan mempengaruhi perubahan lingkungan kerja. Nah, untuk data hasil eksperimen ya, itu hasil dikatakan akurat ketika dia mendekati nilai sebenarnya. Dan semakin kecil galat atau error atau kesalahan, itu semakin besar keakuratan. Sudah pasti ya, jadi kalau hasil akurat itu pasti mendekati nilai sebenarnya. Sedangkan semakin kecil error atau semakin kecil galat atau semakin kecil kesalahan, itu menunjukkan bahwa semakin besar keakuratan. Kemudian contoh galat absolut atau error absolut itu adalah perbedaan nilai eksperimen dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kalau kayak kemarin itu yang kimia fisika itu ya, yang kemarin nanya itu errornya dapat dari mana. Jadi kalau errornya yaitu perbedaan antara nilai eksperimen dengan nilai sebenarnya. Jadi kalau secara teoritis ESEL-nya itu berapa, kalau nggak salah kemarin kita bahas tentang ESEL. Kemudian secara eksperimen itu nilai yang ditunjukkan oleh si potensiometernya itu berapa. Nah, itu galatnya ya. Contohnya begini. Jadi misalnya seorang analis menemukan kadar besi dalam suatu sampel itu ternyata jumlahnya 20,44%. Padahal sebenarnya besi yang terkandung dalam sampel tersebut adalah 20,34%. Maka galat absolut atau error absolutnya itu 20,44 dikurangi 20,34, 0,1%. Nah, 0,1% ini masih galat absolut ya. Nah, galat absolut, untuk mencari galat relatifnya berarti 0,1 dibagi dengan 20,34 atau nilai yang sebenarnya dikali 1%. Hasilnya 0,5%. Jadi bisa dikatakan bahwasanya persen error dalam pengukuran kadar besi ya yang dilakukan oleh seorang analis ini sebesar 0,5%. Kemudian ada yang ditanyakan dulu sampai sini?
Belum, Bu. Baik. Ini mahasiswanya emang 29 ya? Atau berapa sih? Kok ini partisipannya banyak? Tumben ya. Mungkin karena ada yang pakai 2 device ya. Baik. Kalau belum ada pertanyaan, kemudian saya lanjutkan. Nah, dalam analisis data itu ada 2 istilah yang sering kita dengar. Jadi ada akurat dan ada presisi. Presisi itu dikatakan sebagai seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Jadi kalau presisi itu semakin dekat, misalnya dilakukan pengulangan gitu ya. Misalnya dilakukan pengulangan. Nah, angka yang tertera dalam pengulangan tersebut ketika dia sangat memiliki perbedaan yang kecil, maka bisa dikatakan dia adalah presisi. Sedangkan kalau akurat ya, akurat itu ketika suatu pengukuran dia menunjukkan nilai yang hampir sama dengan nilai yang sebenarnya, maka bisa dikatakan dia adalah akurat. Nah, kalau akurat dan presisi bagaimana? Jadi kalau akurat dan presisi berarti misalnya dia di tengah sini ya. Nah, di sini titik pengukurannya mengumpul semua di sini, dan itu ketika dilakukan pengulangan, dia selisih antar pengulangannya itu kecil. Jadi itu dikatakan akurat dan presisi. Nah, kalau misalnya nilai sesungguhnya di sini, gitu ya, nilai sesungguhnya di sini. Kemudian nilai terukurnya di sini. Oke, nilai terukurnya di sini. Nah, berarti jarak persen akurasinya itu di sini. Dan harusnya kalau memang dia akurat sekali, gitu ya, maka nilai sesungguhnya itu dia akan bersinggungan dengan nilai yang terukur. Jadi kalau memang dikatakan akurat, dia nilai sesungguhnya kan di sini ya, misalnya ya nilai secara teoritis di sini. Kalau dikatakan akurat sekali gitu ya, maka nilai sesungguhnya harus sama dengan nilai terukur. Berarti harus di sini juga gitu. Maka itu dikatakan hasil pengukurannya itu akurat. Nah, kalau misalnya kita pengen akurat dan presisi, berarti ini maksudnya di sini presisi di sini ini adalah range di mana pengulangan itu memiliki selisih yang kecil gitu. Jadi mungkin ketika nilai terukurnya di sini, kemudian dilakukan pengulangan, nah itu bisa jadi nilainya di sini. Kemudian bisa jadi nilainya di sini. Sepanjang dia tidak melebihi dari kurva ini, maka masih dikatakan dia presisi. Nah, kalau ingin yang akurat dan presisi, berarti nilai sesungguhnya harus sama dengan nilai terukur dan kurvanya itu harus di sini juga. Nah, kurvanya harus di sini. Ketika nilai sesungguhnya sama dengan nilai terukur dan pengulangan data itu masih masuk dalam range kurva, itu sudah dikatakan bahwasanya dia akurat dan presisi. Sampai sini bingung nggak? Atau belum ada yang bingung? Kalau belum saya teruskan ya. Paham. Ya, oke. Kemudian analisis data, kalau ini mungkin sekedar flashback saja ya. Kalau min itu rata-rata, jadi kalau misalnya kita punya pengulangan 1 sampai 100 gitu, berarti data ke 1. Kakak diam dulu, Kak. Berarti data ke 1 sampai data ke 100 itu dijumlah semuanya, kemudian dibagi N. N itu adalah jumlah data atau banyaknya data. Kemudian untuk jangkauan R itu adalah selisih nilai terbesar dan nilai terendah.
Kemudian untuk median atau nilai tengah, kalau misalnya datanya itu adalah ganjil, nilai tengah yang didapat ketika hasil tersebut disusun menurut besarnya. Kalau genap, berarti rata-rata dari dua buah nilai yang berada di tengah. Gitu ya. Tapi itu syaratnya harus disusun dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian ada juga rata-rata deviasi, simpangan deviasi, ya ini sudah yang kemarin juga sudah kita pernah hitung untuk yang kimia umum, gitu. Kemudian ada relatif, ada standar deviasi. Kalau yang kemarin langsung S gitu ya. Kalau yang ini tadi belum dioperasionalkan dengan akar. Sebentar. Baik, terus untuk ada juga koefisien variasi. Itu S per X kali 100%. Nah, kemudian contoh misalnya analisis data ya. Jadi di sini dia itu harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian baru dicari nilai rata-rata, medianya berapa, deviasinya berapa. Itu masih standar ya menurut saya. Nah, kemudian ini yang menurut saya agak penting, ada juga uji statistik ya. Uji statistik itu sebenarnya ada dua, ada uji T dan ada uji F. Uji F itu dikatakan bisa biasa disebut dengan uji ANOVA. Sebentar nih. Nah, uji statistik atau uji T itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau perbandingan antara dua sampel. Nah, tujuan dari pengujian dengan menggunakan uji T atau t-test ini untuk membandingkan apakah rata-rata dua kelompok yang diuji itu berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, jadi saya ulang ya, kalau uji T ini untuk membandingkan dua kelompok data. Jadi misalnya saya punya kelompok data A itu dan kelompok data B. Nah, apakah dua kelompok data ini dia punya perbandingan nilai secara signifikan atau tidak, gitu ya. Nah, syaratnya variabel independen atau variabel X itu harus berada pada skala nominal. Kemudian variabel independen Y itu berada pada skala interval atau rasio. Tapi yang jelas kalau misalnya kita penelitian gitu, variabel X-nya itu biasanya memang dia harus wujudnya itu memang nominal dan Y juga nominal biasanya ya, karena kita melakukan pengukuran atau analisis. Nah, uji T atau t-test itu ada dua ya jenisnya. Yang pertama berpasangan dan tidak berpasangan. Yang berpasangan tuh biasanya kalau di buku-buku itu bisa dikatakan dengan paired t-test ya. Kalau yang tidak berpasangan itu biasanya dikatakan unpaired t-test. Berpasangan apabila perbedaan metode dalam penelitian memberikan perbedaan hasil yang signifikan. Tidak berpasangan berarti kedua metode itu dari dua kelompok data itu tidak mempengaruhi, tidak saling mempengaruhi. Jadi dikatakan misalnya gini nih, kita dihadapkan pada suatu case gitu ya, kita punya sampel, dikasih sampel A. Nah, misal kalian ya katakanlah si Angel gitu ya, si Angel sama si Denny gitu katakanlah ya. Si Angel itu punya metode sendiri untuk menganalisis A.
Si Denny juga punya metode sendiri untuk menganalisis si A, dan metode keduanya itu berbeda gitu. Lah nanti kan dia pasti punya hasil tuh. Nah, si Denny juga punya hasil yang sendiri-sendiri. Nah, itu nanti bisa dianalisis apakah perbedaan metode yang mereka lakukan itu perbedaannya itu signifikan atau tidak gitu ya. Itu gambaran ilustrasinya atau ilustrasinya seperti itu. Kemudian langkah pengujian untuk dites ya, uji berpasangan yang saya jelaskan di sini. Itu yang pertama kita harus bisa menetapkan hipotesis atau kesimpulan sementara. Nah, hipotesis ini ada dua, ada H0, ada HA. Jadi H0 itu pasti, H0 itu pasti, variabel independen X itu nanti bergantung pada case-nya apa. Jadi variabel independen atau X tidak mempengaruhi variabel dependent atau Y. Jadi kuncinya di sini, kalau H0 itu pasti tidak mempengaruhi. Ini pasti ya. Dan HA itu variabel independen atau X itu pasti mempengaruhi variabel independen atau Y. Jadi di sini langkah pengujian T-tesnya atau UGT-nya itu yang pertama menentukan hipotesis. Kalau H0 itu pasti tidak mempengaruhi. Kalau HA itu pasti mempengaruhi, gitu ya. Nggak usah dipikirkan variabelnya, yang penting key-nya atau kuncinya itu pasti kalau H0 itu tidak mempengaruhi, kalau HA itu mempengaruhi, gitu ya. Nah, kemudian tahap yang kedua itu menentukan selisih perbedaan dan kuadrat selisih perbedaan dua kelompok data. Jadi dikurangi dulu, kemudian dikuadratkan. Yang ketiga menentukan standar deviasi, kemudian menentukan T-hitung ya, T-hitung. Kemudian yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu ada dua. Kalau T-hitung itu lebih kecil daripada T-tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima itu artinya HA ditolak. Jadi harus berkebalikan gitu ya. Sedangkan kalau T-hitungnya itu lebih besar daripada T-tabel, maka H0-nya ya, H0-nya ditolak atau HA-nya itu diterima. Kalau H0 ditolak, pasti HA diterima. Kalau H0-nya diterima, pasti HA-nya itu ditolak. Jadi nggak bisa kalau dua-duanya sama. Misalnya H0 ditolak, HA ditolak, itu nggak bisa. Ya, jadi harus salah satu diterima dan salah satu ditolak. Nggak bisa diterima dua-duanya, nggak bisa ditolak dua-duanya. Karena itu hipotesis kan. Ya. Nah, contohnya bagaimana? Jadi untuk studi kasusnya, ya misalnya gini. Saya punya penelitian itu judulnya seperti ini. Pengaruh penambahan abu layang dalam matriks polimer kitosan terhadap efektivitas kinerja membran. Kita nggak usah pusing-pusing. Itu penelitiannya bagaimana, nggak usah pusing-pusing. Kita hanya cukup mencari X-nya apa, Y-nya apa. Kalau seperti ini, pengaruh dan terhadap gitu ya. Pengaruh penambahan abu layang. Oh, berarti di sini pasti X-nya. X-nya itu variabel independen, jadi variabel bebas. Mau dia ditambah berapa saja itu urusan dari penelitinya. Yang penting kita tahu, oh di sini X-nya adalah variasi atau ya variasi dari abu layang yang ditambahkan dalam ini. Sedangkan untuk Y-nya itu adalah efektivitas kinerja membran. Dan biasanya Y-nya itu biasanya Y-nya itu setelah kata terhadap gitu ya. Biasanya setelah kata terhadap. Nah, kalau kita di sini sudah bisa menentukan variabel independen atau X-nya itu adalah penambahan abu layang. Sudah, ini kita kunci, kita lock ya di sini. Kemudian variabel dependennya itu atau Y-nya itu adalah efektivitas kinerja membran. Berarti kan di sini itu kita logikanya kita memvariasikan jumlah abu layang untuk tahu bagaimana efektivitas kinerja dari suatu membran, kan gitu ya. Sampai sini bingung dulu nggak?
Ada juga contoh lain, misalnya begini. Pengaruh dosis radiasi sinar gamma terhadap degradasi zat warna metilen blue. Nah, di sini berarti kan ada kalimat, ada kata pengaruh ya, ada pengaruh dosis radiasi. Berarti di sini adalah X-nya itu dosis radiasi sinar gamma dengan variasi yang berbeda. Terhadapnya di sini terhadap degradasi zat warna. Berarti di sini adalah Y-nya. Gitu. Oh, berarti di sini pengaruh kalau misalnya saya memvariasikan dosis radiasi gamma terhadap bagaimana sih kalau misalnya kita memvariasikan dosis radiasi gamma terhadap degradasi zat warna gitu. Jadi di sini adalah X-nya, di sini adalah Y-nya. Nah, kemudian contoh yang lain pun tidak ada kalimat terhadapnya, kita juga bisa menentukan X dan Y-nya. Jadi misalnya begini, efektivitas absorpsi logam berat CD pada material zeolit yang terpilar oksidan logam ya. Itu jangan dipikir berat-berat, yang penting kita tahu, oh kalau efektivitas itu biasanya itu adalah hal yang diteliti gitu. Jadi kalau efektivitas absorpsi itu adalah Y-nya ya. Efektivitas absorpsi logam berat CD itu adalah Y-nya pada material zeolit yang terpilar oksida logam. Nah, di sini pasti X-nya itu adalah kadar atau variasi dari logam NiO2. Gitu. Jadi tidak selalu kalimat-kalimat dalam judul suatu paper atau judul jurnal atau suatu judul penelitian itu tidak selalu pengaruh X terhadap Y, tidak selalu gitu. Bisa juga dia itu diparafrase atau kalimatnya diganti-ganti sehingga pembaca juga agak apa ya? Maksudnya pembaca juga logikanya jalan. Oh, ini X-nya ini, Y-nya ini. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Ya, Bu. Jadi dalam penentuan materi yang independen itu, Bu, ada karakteristik tertentu nggak gitu, Bu? Atau terserah peneliti untuk menempatkan materi independennya itu apa aja? Oh ya, itu terserah peneliti biasanya. Jadi kalau sudah seperti itu hanya permainan kalimat sebenarnya. Tapi kita sebenarnya juga kita bisa merasakan gitu ya. Ya kalau misalnya variabel independen itu dia yang diubah-ubahkan. Nah, pasti dampaknya itu kalau nggak efektivitas, ya kinerja atau performance atau apa ya? Ya biasanya itu aja sih variabel dependennya atau variabel yang ingin diukur, yang ingin diketahui itu ya biasanya kinerja. Kemudian efektivitas, performance gitu-gitu aja. Jadi kalau itu ya meletakkannya yaitu suka-suka sih, nggak harus saklek pengaruh X terhadap Y, nggak harus selalu saklek begitu gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ada yang lain? Jadi ada yang mau ngomong, silakan. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Jadi kita penalaran dulu ya, penalaran baru kita bukan menganalisis ya, mengolah data. Setelah mengolah data baru kita bisa menyimpulkan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, teruskan dulu ya.
Nah, kalau misalnya kita sudah punya case seperti ini, sudah punya kasus seperti ini ya, kemudian, nah, setelah kita punya suatu cerita atau suatu narasi, kemudian kan kita harus punya data juga, ya, karena kan kita membandingkan si metode A atau si kelompok data A atau kelompok data dan kelompok data B itu perbedaannya secara signifikan atau tidak. Ya, oke. Nah, setelah ada narasi, ini tadi narasinya, kemudian datanya harus ada untuk kita olah. Oke. Kebetulan saya mencontohkannya itu adalah data efektivitas kinerja membran. Jadi tadi kan kita ingin mengetahui atau menganalisis efektivitas dari kinerja, efektivitas atau kinerja akibat penambahan abu layang gitu ya. Akibat penambahan abu layang bisa divariasikan atau tidak. Nah, ternyata data hasil eksperimen ya. Jadi nilai-nilai di sini itu adalah nilai efektivitas atau kinerjanya. Nah, ternyata untuk nomor ini adalah pengulangan. Jadi dia melakukan pengulangan atau ya, pengulangan beberapa kali gitu. Kalau tanpa abu layang itu nilainya, kinerjanya atau efektivitasnya, berarti satuannya di sini mililiter per jam gitu ya. Ini adalah 7, ketika dilakukan pengulangan kedua itu 6, 5, dan seterusnya. Sedangkan dengan abu layang itu nilainya 8, 6, 7 gitu ya, sampai angka ke-11. Nah, kita ingin membandingkan nih, apakah dengan adanya penambahan abu layang itu sebenarnya dia mempengaruhi efektivitas atau kinerjanya enggak sih, gitu kan. Oke, kalau kita sudah punya data, ada data kinerja membran tanpa abu layang, dan ada juga data kinerja atau efektivitas membran dengan abu layang. Ada 2 kelompok data ya pasti ya. Kemudian tahap pengolahan datanya yang pertama itu kita harus memberikan suatu hipotesis seperti yang sudah saya katakan tadi. Ada H0 dan ada HA. Kalau H0 itu kuncinya H0 itu selalu ada tidak ya. Jadi H0 X tidak mempengaruhi Y ya. Berarti X-nya tadi apa? X-nya adalah penambahan abu layang tidak mempengaruhi efektivitas atau kinerja membran. Sedangkan HA itu mempengaruhi. Oke, HA itu mempengaruhi, bisa dikatakan begini. X mempengaruhi Y, berarti penambahan abu layang mempengaruhi efektivitas atau kinerja membran. Gitu ya. Jadi memang untuk usulan hipotesis itu selalu di set 2. Ya, ada H0 dan ada HA. H0 itu pasti tidak, ada kata tidaknya, tidak mempengaruhi. X tidak mempengaruhi Y. Ya, makanya kenapa di sini harus tahu dulu X-nya mana, Y-nya mana. Gitu. Kemudian sedangkan HA itu X mempengaruhi Y. Nah, sehingga untuk case yang barusan saya contohkan, ya di situ penambahan abu layang mempengaruhi efektivitas atau kinerja membran. Nah, kalau sudah terbentuk usulan hipotesis, sebentar ya, saya lihat. Nah, setelah terbentuk hipotesis, ya, kemudian angka yang kedua adalah menentukan selisih perbedaan dan kuadrat selisih perbedaan 2 kelompok data. Jadi tadi yang tanpa abu layang tadi kinerjanya seperti ini,
kemudian dengan abu layang itu kinerjanya seperti ini, kemudian selisih dari ini itu dikurangkan. Bisa ini dikurang ini, bisa ini dikurang ini, toh nanti dia dikuadratkan, gitu ya. Oke. Setelah itu selisih dari dua data ini masing-masing pengulangannya itu kan dihitung, kemudian dikuadratkan, gitu kan. Nah, kuadratnya dijumlah. Oke, kalau sudah menentukan standar deviasi. Ya, standar deviasi kemarin ya. Kalau untuk standar deviasi berarti rumusnya seperti ini. Maka yang dilakukan adalah menghitung standar deviasinya berapa. Ya. Nah, kemarin itu kalau nggak salah di sini E13-nya apa ya? E13 dikurangi D. Oke. Kalau untuk menentukan standar deviasi, ya, menentukan standar deviasi itu kita bisa langsung saja dengan rumus yang kemarin, yang masih ingat nggak yang di kimia umum kemarin ya? Nah, ininya seperti itu. Kalau kita sudah tahu standar deviasinya, kemudian kita hitung dengan langkah yang keempat. Kalau kita sudah tahu standar deviasinya, ini hanya saya menghitungnya itu pakai Excel ya, jadi kayaknya agak rumit, sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak terlalu, maksudnya kalau misalnya kita menghitung manual yang seperti yang percobaan kemarin, ya intinya seperti itu. Kalau standar deviasi ya begitu, hanya begitu gitu maksudnya rumusnya. Nah, kemudian setelah menghitung standar deviasi dari kuadrat tadi, kemudian kita menghitung T-nya. T hitung itu diperoleh dari rata-rata data yang pertama tanpa abu layang dan rata-rata data dengan abu layang dibagi dengan S atau standar deviasinya. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya S-nya itu adalah 0,27, kemudian Y1 bar, ya bacanya ini Y1 bar atau rata-rata. Rata-rata dari kelompok data yang pertama dikurangi dengan rata-rata data kelompok yang kedua. Oke, nah kalau sudah begitu, yang data di sini, ya data ini dikurangkan dengan data ini dibagi dengan G10. G10 itu adalah standar deviasinya. Oke, nah kalau sudah, ini hasilnya berapa? Oke. Nah, ternyata T hitungnya itu rumusnya seperti ini ya. Y1 bar dikurangi Y2 bar, kemudian dibagi dengan S atau standar deviasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke. Nah, setelah diketahui T hitungnya, T hitung itu T yang kita hitung barusan ya, maka dibandingkan dengan T tabel ya. T tabel dengan derajat DF-nya atau derajat kebebasan itu adalah N-1. Jadi maksudnya dari DF itu misalnya kita sampelnya jumlahnya tadi 11 gitu ya. Berarti nanti kita mencocokkannya adalah 11 min 1 adalah 10. Saya gini. Dan alfanya itu pasti di 0,025 karena hipotesisnya memiliki dua arah. Jadi misalnya gini, ini untuk T tabel ya. Jadi kan kita sudah menghitung T hitung tadi ya, yang Y1 bar dikurangi Y2 bar per S gitu ya. Itu adalah T hitung. T hitungnya ini. Kemudian T tabelnya itu ini T tabel itu ada di buku-buku textbook itu ada ya. Nah, DK itu adalah jumlah sampel dengan derajat kebebasan atau freedom degree itu N-1. Jadi kalau misalnya kita punya sampel 11 gitu ya, berarti 11 min 1 itu 10. Berarti kita harus mencari
mencari T tabelnya di baris ke 10 pada kolom 0,025. Ya. Jadi di baris ke-10 kolom 0,025 itu berapa? Oh, ini ternyata 2,22. Nah, kalau misalnya kita punya sampelnya itu misalnya 20 gitu ya. Pengulangannya 20. Pengulangan datanya 20 kali. Berarti kan 20 dikurangi 1, 19. Berarti kita harus mencari T tabel di baris ke-19 ya pada kolom 0,025. Pasti di kolom ini. Karena kita hipotesisnya dua arah. Oh, berarti T tabelnya adalah 2,09. 3024. Gitu ya. Nah, kemudian ditarilah satu kesimpulan. Tadi kita sudah menghitung T hitungnya. T hitung yang dari Excel tadi itu ternyata nilainya adalah 4,6, sedangkan T tabelnya tadi itu adalah 2,28. Ya. Jadi ada dua hal, T hitung dan T tabel. Nah, ini dibandingkan apakah T hitung itu lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel. Ternyata T hitung di sini itu lebih besar daripada T tabel. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, kita kembali ke yang awal-awal tadi. Ketika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak atau HA diterima. Berarti H0 itu ditolak, berarti dia pasti tidak berlaku. Yang berlaku adalah HA-nya yang diterima. Berarti kesimpulan dari dua usulan hipotesis yang langkah awal tadi, yang langkah awal pertama tadi, itu kan kita membuat usulan hipotesis ada dua. Ternyata T hitung itu lebih besar dari T tabel, sehingga H0-nya itu ditolak dan HA0-nya itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah HA-nya diterima. Itu artinya apa? Penambahan abu layang dalam matriks itu mempengaruhi kinerja atau efektivitas membran. Itu yang diterima. Dengan kata lain, kesimpulannya penambahan abu layang itu mempengaruhi efektivitas kinerja. Begitu. Sampai sini bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu bukannya di rumus uji T-nya ada akar N ya, Bu? Bentar. Yang mana? Di rumus cari T hitungnya, Bu. Akar N. Ya, Bu, di rumus yang pernah ada akar N-nya. Iya, Nah, ini tuh kayaknya ujuk-ujuk itu loh langsung gitu ya kayaknya. Jadi S2-nya itu ini. S2-nya itu rumusnya ini. Kemudian bukan S2, S kuadratnya itu ini, S kuadrat. Kemudian S-nya itu dia diakar dulu. Ini kebetulan nggak saya masukkan perhitungan screenshot Excel untuk perhitungan akarnya itu nggak saya masukkan. Saya langsung memasukkan setelah S kuadrat, kemudian kan ada S-nya itu kan hasil pengakaran. Nah, itu saya langsung memasukkan S-nya aja. Tapi sebenarnya memang ada itu harusnya ini tahapnya ada yang ke-skip ini ya. Harusnya memang ada untuk mencari standar deviasi atau T hitung atau standar deviasi dulu lah. Standar deviasi itu memang ada akarnya. Tapi di sini itu saya langsung nggak terus screenshot ya di sini. Jadi ada metode yang ke-skip. Tapi memang hasilnya sudah benar ini begini. Hanya saja ada yang tidak saya masukkan ke sini. Nah, untuk T hitung itu tidak ada akar N-nya. Mana T hitung ada akar N-nya? Standar deviasi maksudnya? Yang dulu saya kan pernah belajar statistika juga, Bu. Jadi di rumus itu tuh ada oh iya ini terus satu lagi, Bu, bukannya ini rumus itu ya, Bu? Bukan rumus T berpasangan ya, Bu? Ini rumus T independen, Bu. T independen itu apa bedanya dengan tidak berpasangan?
Apa bedanya dengan berpasangan? Apakah itu hanya kalau sebuah istilah atau maksudnya perbedaan istilah atau bagaimana? kalau T berpasangan itu contohnya buat di individu yang sama, Bu. Contohnya kalau misalkan di kelas ini gitu, misalkan nilai kuis Dika waktu dia sarapan dulu sama nilai kuis Dika waktu dia nggak sarapan dulu. Itu kalau kayak gitu buat individu yang sama gitu, itu digunakan T berpasangan, Bu. Sementara kalau kayak gini yang digunakan kayaknya T independen, Bu. Jadi rumusnya T hitung ini juga pakai rumus T independen yang Ibu pakai, Bu. Nah, apa beda ini ya? Kalau di contohmu tadi kan untuk individu. Nah, kalau kita case-nya itu di lab ya, itu kan case-nya udah beda lagi. Maksudnya kita nggak membicarakan apa ya? Contohnya itu kita nggak membicarakan hanya nilai, tidak membicarakan umur, tidak membicarakan perbedaan apa ya, hal-hal yang mendasar pada seseorang itu. Tapi kalau untuk aplikasi di lab itu dia udah lebih luas. Jadi tidak hanya membandingkan dua individu yang sama. Nah, kalau saya lihat, kalau saya lihat ya, ini juga sebenarnya adalah aspek yang sama. Ya. Apa bedanya misalnya gini. Pengaruh penambahan abu layang dalam bla 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 gitu ya terhadap efektivitas. Ini kan kalau misalnya tadi contohmu tadi Dika sarapan atau enggak gitu ya terhadap nilai. Ya ini sebenarnya sama saja, ditambah atau enggak terhadap kinerjanya. Sama kan sebenarnya. Hanya saja kita hanya saja kita melakukannya itu di case yang berbeda, bukan lagi tentang individu atau orang atau personal, tapi kita lebih ke arah riset atau penelitian. Bisa dirasakan nggak? Izin itu, Bu. Tadi yang saya maksud itu kesepadanan sampel, Bu. Jadi contohnya kalau yang saya bilang tadi kan sampelnya sama-sama Dika tuh, Bu. Jadi kalau di sini, jadi kalau buat pakai uji T berpasangan itu, sampel 1 di keadaan 1 harus sama dengan sampel 1 di keadaan 2 gitu, Bu. Bukan masalah penggunaannya, Bu. Maksudnya gimana ya? Sampel 1 dengan sampel 2. Terus? Boleh dilanjut ke datanya nggak, Bu? Saya kasih contoh di datanya aja, Bu. Contohnya sampel nomor 1 di tanpa abu layang itu harus sama atau sepadan dengan sampel 1 dengan abu layang gitu, Bu. Harus sama. Saya maksud, Bu. Jadi penggunaan PET test itu harus kayak gitu, Bu. Sampel tanpa abu layang harus sama dengan sampel 1 di tanpa abu layang harus sama atau sepadan dengan sampel 1 yang dengan abu layang. Sampel 2 tanpa abu layang harus sama dengan sampel 2 dengan abu layang. Kalau seperti gitu, itu, berarti bisa begini kan? Ini kan matriksnya sama. Kalau misalnya matriksnya beda, itu nggak bisa sepadan berarti kan? Maksudnya gini, dengan abu layang, ya tanpa abu layang, di polimer ketosan sama dan dengan abu layang di polimer yang sama juga, polimernya sama-sama ketosan. Kalau polimernya beda ya nggak bisa. Ada kan misalnya gini, polimernya di sini ketosan, kemudian di sini kita pakai polimer misalnya polisulfon, ya nggak bisa. Jadi di sini tadi sama polimernya juga harus sama, polimernya harus sama. Kalau sampel yang sama itu menurut saya nggak mungkin ya. Kalau misalnya gini, misalnya sampel yang satu, kita meng-create suatu sampel gitu ya. Misalnya bentuknya itu film atau kayak plastik gitu, tanpa abu layang. Kemudian dia harus sama, sampelnya itu harus sama banget dengan sampel yang satu, tapi dengan abu layang, mana bisa.
sampelnya harus pasti berbeda. Katakanlah ini sampel yang pertama, sampel yang kedua, bahannya sama. Bahannya sama, hanya yang satu itu tanpa abu layang, yang dua itu dengan abu layang. Jadi tetap masih ada variabel kontrol di situ. Variabel kontrolnya apa ya? Variabel kontrolnya itu tetap menggunakan polimer kitosan atau polimer yang sama. Hanya saja yang satu tanpa abu layang, yang kedua dengan abu layang. Sama kayak contohmu tadi. Di sini sama-sama Dika misalnya. Ini yang sampel pertama Dika, sampel kedua sama Dikanya, sama-sama Dikanya. Hanya saja yang satu Dika nggak sarapan, yang dua Dika sarapan, gitu kan? Sama di sini juga sama. Kontrolnya itu adalah polimer, sama-sama polimer kitosan. Yang satu tanpa abu layang, yang kedua dengan abu layang, gitu. Menurut saya begitu. Siapa tadi yang ngomong ya? Saya belum. Gimana? Siapa tadi yang ngomong? Hermon, Bu. Oh, Hermon Mandak ini ya? Iya. Gimana menurutmu? Justru karena sampelnya beda itu, Bu, makanya saya bilang pakai independen, Bu. Bukan pakai paired test, Bu. Sampelnya beda itu gimana ya maksudnya ya? Contohnya ya karena nggak mungkin sampelnya bisa disepadankan walau objeknya pasti sama. Itu makanya digunakan independen, Bu. Ya maksud biar temanmu nggak bingung juga. Misalnya gini, masuk akal nggak contoh yang saya berikan itu dengan contoh yang kamu berikan yang Dika nggak sarapan, Dika sarapan tadi, itu kira-kira sepadan nggak dengan contoh yang saya berikan, yang saya jelaskan barusan? Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau berpendapat? Sebentar ya. Aku buka WA dulu. Coba ada yang mau berpendapat enggak? Sebentar. Gimana, ada yang mau didiskusikan? Ya. Coba nanti saya baca dulu ya. Kalau yang terkait apa yang dikatakan Hermon tadi yang yang independen ya. Terus kalau independen itu rumusnya gimana, Hermon? Independen rumusnya Y2 bar min Y1 bar standar deviasi populasi. Terus gimana? Y2 dikurangi Y1 bar, terus? Dibagi standar deviasi populasi, terus di bawah itu ada akar 1/N1 plus 1/N2. Di bawah mana maksudnya? Di penyebutnya ada akar 1/N1 plus 1/N2. Akar 1 plus N. Sebentar, Bu, sebentar. Y1 bar per Y2. Bukan gitu, Bu. Gimana?
Gini kan? Y bar. Ini pakai Y sama X ya, Bu? Maksudnya ya Pak? Berarti- Enggak, T. Saya tanya T hitung. Y2 bar per Per S. standar deviasi. Iya, standar deviasi. Akarnya di penyebut. Ya, 1/N1 plus 1/N2. 1/N1. Gini, Plus 1/N2. gini. Iya, Bu. Ini plus ya? Plus ya? 1/N1 plus 1/N2. Oke, coba nanti saya koreksi, saya cek dulu ya. Tapi kalau menurut saya ya tadi maksudnya masih sepadan gitu. Baik, yang lain ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau didiskusikan lagi? Belum, Bu. Oke. Yang lain? Saya Dika. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Kalau dari sini paham ya? Maksud saya bisa ditangkap gitu kan? Bisa, Bu. Oke. Hari ini hadir semua ya. Ini nanti saya presentasikan manual. Jadi setelah ini kalau sudah selesai saya presentasikan. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi boleh saya akhiri mungkin ya. Ini hadir semua kan.